Proses reka ulang kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Dadang, seorang pemulung sampah terhadap Darwis, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan wilayah Sukarami, Kota Palembang diwarnai tangis istri korban. Rasa sedih dan kehilangan tergambar jelas pada raut wajah Ida Hartati, istri dari korban Darwis, saat melihat secara langsung rekonstruksi kasus yang menewaskan sang suami yang digelar Polsek Sukarami, Palembang. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan sadis itu terjadi tepat di pinggir Jalan Letnan Harun Sohar, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pelaku ditangkap unit reskrim Polsek Sukarami, Palembang kurang dari sehari dari peristiwa pembunuhan tersebut. Saat disergap petugas, pelaku bersembunyi di area hutan milik Lanut Sri Mulyono Herlamban. Kapolsek Sukarami Kompol Dwi Satya Aryan melalui Kanit Reskrim Polsek Ibtu Deni Irawan menyebutkan 16 reka ulang adegan diperagakan secara langsung oleh tersangka. Pantauan di lapangan reka ulang dimulai dari pelaku menyiapkan senjata tajam yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan mengasah sebilah pisau yang dilakukannya sehari sebelum peristiwa itu terjadi. Hingga pada adegan kelima di hari Rabu, tersangka membawa gerobak dorong dan sebilah pisau di pinggangnya datang menemui pelaku di lokasi kejadian. Pada adegan ke-8, tersangka Dadang menikam sebanyak 1 kali ke arah punggung korban. Adegan ke-9, korban yang berbalik kembali ditusuk pelaku pada bagian bawah ketiak sebanyak 5 kali dan di bagian hati korban sebanyak 1 kali. Pada adegan ke-10, korban terjatuh sempoyongan ke parit setelah mendapatkan tusukan membabi buta dari pelaku Dadang. Di adegan ke-11A, pelaku kembali mendekati korban dan menghujani tusukan secara membabi buta ke arah dada korban. Masuk adegan 11B, pelaku juga menghujamkan pisau ke arah wajah korban hingga lebih dari 10 tusukan membuat korban mandi darah tergeletak di dalam selokan. Setelah memastikan korban meninggal dunia, pelaku lari tunggang lanjang meninggalkan korban yang telah menjadi mayat. Dari hasil rekonstruksi cocok dengan hasil BAP, keterangan saksi dan pengakuan pelaku itu sendiri dengan ancaman pasal 340 KUHP Junto, pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun. Seberat-beratnya atau seperti apa, Bu? Ya pokoknya aku minta hukuman seberat-beratnya. Beratnya semua ya. Pokoknya pembunuhan sadis tadi, Bu, ya? Beratnya kata-kata kalau itu jeratan dengan hukum lain seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya, Pak. Iya. Karena Bapak ini tidak bersalah, Pak. Iya. Bu, maaf Bu, sebelumnya kami biar agak buat beritanya pas. Jadi posisi Bu pisahannya seperti apa, Bu? Apa, Pak? Sama suami Bu. Iya, pisahannya. Ya memang udah pisah, tapi kami tuh apa? Masih berhubungan, Bu. Cuman pisah rumah, Bang. Oh, bukan baru pisah rumah aja. Berapa lama udah pisah rumah, Bu? Udah hampir 4 tahun. 4 tahunan pisahnya, Bu, ya. Ya, sampai Tapi kalau masih saling telepon masih, Bu, ya. kasih Pak, komunikasi sama anak-anak sering. Dia kan juga sering main ke rumah anak-anak di rumah. Anak berapa, Bu? Anak 3. Anak 3, ya. Bu, dapat kabar kalau almarhum ini meninggal kemarin gimana, Bu? Ada yang ngasih tahu? Ada yang ngasih tahu atau anak yang ngasih tahu? Enggak, kemarin tuh kan nelpon anak saya dari di luar kota kan. Terus anak saya nelpon ke rumah. Adiknya kan. Kami juga kaget kan. Kaget, Bu, ya? Iya, karena tahu kami bapak itu nggak punya musuh. Iya. Sudah berapa lama Bapak kerja di Dinas DLHK? Udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih, Bu, ya? Siapa Bu namanya? Tidak Hartati. Tidak Hartati. Usia kita berapa, Bu? 56 tahun. Makasih ya Bu ya. Makasih ya, Bu. Di hasil rekon berapa adegan, terus adegan yang berapa puncak pembunuhan ini? Hasil rekon kita menggunakan 16 adegan rekon. Puncak pembunuhan itu pada adegan ke 10.
Ya, dari hasil rekon tadi ini apa cocok dengan dari BAP masuk pasal 340? Dari hasil rekon cocok dan sinkron dengan hasil BAP diberikan keterangan saksi dan juga pengakuan pelaku sendiri. Tujuan dari rekon sendiri apa? Tujuan rekon ini untuk melengkapi berkas perkara sehingga bisa kita limpahkan ke JPU. Untuk pasalnya? Untuk pasal tersangka kita jalan pasal 340 KUHP junto 338 yang ancaman hukuman 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Siap. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.